Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita hingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, tempat terbaik di muka bumi ini, untuk bersama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita di majlis ini mempelajari tafsir juz yang ke-30, juz amma, di mana kita telah sampai di surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Dan kita telah melewati beberapa ayat dari surah ini dan telah sampai pada ayat yang ke-19. La tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna, sungguh, la tarkabunna, sungguh kalian akan melewati, kalian akan melalui tabaqan an tabaq, tingkatan demi tingkatan, keadaan demi keadaan dalam kehidupan, tingkatan demi tingkatan, keadaan demi keadaan dalam kehidupan. La tarkabunna tabaqan an tabaqin. Ayat ini, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, li jami'in nas, diperuntukkan, diarahkan, li jami'in nas, untuk seluruh manusia. La tarkabunna halan an hal, sungguh kalian akan melewati keadaan yang satu menuju ke keadaan yang lain. Wa huwa ya'ni anna al-ahwala tataghayyaru fayashmul ahwal az-zamani wa ahwal al-makani wa ahwal al-abdani wa ahwal al-qulub. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya, dan hal ini maksudnya adalah keadaan-keadaan keadaan-keadaan tersebut itu akan senantiasa berubah dan mencakup keadaan yang terkait dengan zaman waktu, satu. Kemudian yang kedua, keadaan yang terkait dengan makan, tempat. Yang ketiga, keadaan yang terkait dengan abdan, jasad. Dan yang keempat, keadaan yang terkait dengan hati. La tarkabunna tabaqan an tabaqin, sungguh kalian akan melewati, melalui keadaan demi keadaan yang senantiasa akan berubah-ubah.
Ya, senantiasa akan berubah-ubah, tidak pada satu posisi saja. Ya, tidak hanya pada satu ya keadaan. Dan ini mencakup 4 hal, 4 keadaan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan disebutkan di sebuah pepatah ya bahwasanya ya samaniyatun tajri alal mar'i daiman, ada 8 hal yang akan senantiasa ya berjalan, terjadi alal mar'i daiman pada diri seseorang. Ya, disebutkan usrun wa yusrun, kesulitan dan kemudahan. Kesulitan dan kemudahan akan senantiasa kita melalui, kadang masa sulit, kadang kadang sesuatu yang sulit, kadang sesuatu yang mudah. Kemudian kadang yang didapati ya ijtima'un wa furqatun, pertemuan dan perpisahan. Kemudian ya, sukmun wa afiyah, ya, sukmun wa afiyah, masa sakit kemudian masa sehat. Sudah berapa tadi? 6 ya? Sudah 6 perkara tadi ya. Kemudian sururun wa huznun, kegembiraan dan kesedihan. Jadi ini 8. Setiap dari kita akan melewatinya. Ya, ada pertemuan, ada perpisahan. Ya. Ada masa sulit, ada masa-masa kemudahan. Sehat, sakit, sedih dan gembira. Ya, itu akan dilewati. Nah, pasti akan dilewati. Begitu kehidupan. Dan di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan keadaan-keadaan tersebut yang senantiasa berubah itu porosnya pada 4 hal. Telah kita sebutkan Ustaz ya tadi, sekarang rinciannya. Kata Syekh rahimahullah taala, yang pertama ahwaluz zaman. Ahwal az-zaman, keadaan-keadaan pada waktu. Dia berganti-ganti. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-Imran ayat 140, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan demikianlah hari-hari tersebut nudawiluha bainan nas, akan dijadikan silih berganti di antara manusia. Ya, kadang hari tersebut ya merasakan kegembiraan,
ya kelapangan dada, ya, yang merasakan ya kebahagiaan, dan di hari yang lain merasakan hal yang berbeda. Bahkan kata Syekh rahimahullah taala, kadang juga ada orang yang merasakan hal tersebut dan dia tidak tahu sebabnya apa. Kadang tiba-tiba datang suatu hari, tiba-tiba ya tidak semangat, dan dia juga tidak tahu kenapa bisa. Kadang datang saja waktu-waktu tersebut. Ya. Itu yang pertama. Ya, seseorang pasti akan melewatinya. Yang kedua, al-amkinah. Al-amkinah ini bentuk jamak, bentuk plural dari makan. Kalau tadi zaman, sekarang amkinah, tempat-tempat. Nah, ini juga ya keadaan seseorang terkait dengan hal ini itu berubah-ubah. Syekh mengatakan rahimallahu taala, yanzilul insanu hadzal yawm manzila wa fil yaumit tali manzilan akhar. Ya, seorang manusia hari ini misalkan dia ya tinggal di tempat ini, di rumah ini misalkan, di tempat ini, dan di hari berikutnya dia tinggal di tempat yang lain. Hari ini rumahnya di sini, besoknya di sana lagi. Ya, berpindah-pindah. Ya. Wa thalithan wa rabi'a ila an tantahiya bil manazil fil akhirah. Syekh mengatakan rahimallahu taala, berpindah-pindah dari tempat tinggal yang pertama, kedua, sampai tiga dan keempat, begitu seterusnya sampai nantinya akan berakhir ke tempat tinggal yang terakhir di negeri akhirat. Jadi sudah biasa seperti itu. Ya. Tidak menetap di satu rumah. Di sini pindah lagi di sana. Ya. Begitu seterusnya sampai nantinya tempatnya yang terakhir ada di negeri akhirat. Dan harus dipahami di sini bahwasanya tempat yang terakhir ini bukan di kuburan. Kadang kita dengarkan ya, sudah ya, kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Bukan ya, bukan yang terakhir. Bahkan ya awal menuju ke negeri akhirat. Nah, Syekh mengatakan rahimahullah taala, sami'a a'rabiyyun rajulan yaqra'u qaulullah taala. Ada seorang Arabi Arab yang tinggal di daerah pedalaman mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dilalaikan dengan at-takatsur, berbangga-bangga, berbanyak-banyak, apakah dengan harta, apakah dengan jabatan, apakah dengan anak keturunan, segala hal berbangga-bangga dengan itu. Hatta zurtumul maqabir, al-maqabir. Kalian tidak berhenti sampai kalian menziarahi kuburan. Orang Arab Badui itu langsung mengatakan, wallahi mazairu bimuqim, demi Allah, orang yang ziarah itu tidak akan menetap. Artinya apa? Arabi ini, orang Arab Badui yang tinggal di daerah pedalaman, dia paham kalau kuburan itu, ya, orang di kuburan itu bukan tempat terakhirnya. Karena di ayat disebutkan zurtum, kalian menziarahi. Dan orang yang ziarah itu tidak menetap, dia datang dan akan pergi. Nah, ini orang Arabi paham. Ya, kalau ternyata kuburan bukan tempat peristirahatan terakhir. Bahkan keyakinan seperti ini meyakini kalau ya dikuburkan adalah tempat peristirahatan terakhir, ini bisa mengantarkan kepada kekufuran karena mengingkari hari kiamat. Nah, dan kita mengetahui bagaimana iman kepada hari akhir. Ini keadaan yang kedua, al-amkinah, akan senantiasa ya berpindah-pindah
hingga nantinya tempatnya tetap apakah di surga atau dalam neraka. Kemudian keadaan yang ketiga, al-abdan. Al-abdan keadaan yang ketiga yaitu keadaan yang terkait dengan jasadnya. Nah, saya menjelaskan, kita sebutkan secara ringkas tentang ini. Saya menyebutkan bahwasanya manusia pertama kalinya diciptakan dengan keadaan yang lemah, tiflan shagir, anak kecil. Nah, kemudian dengan perjalanannya nantinya dia akan menjadi orang yang kuat, syabban jadidan, akan menjadi pemuda yang kuat, dan begitu seterusnya sampai sempurna kekuatannya. Setelah itu akan kembali lemah. Jadi itu keadaan manusia, keadaan yang terkait dengan jasadnya. Ini disebutkan di surah Ar-Rum ayat 54. Nah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan setelah lemah ada kekuatan dan seterusnya ila akhir al-ayat. Jadi lemah kemudian menguat dan seterusnya kembali akan melemah. Itu keadaan manusia. Keadaan yang terkait dengan jasad. Jadi sudah ada 3 yang terkait dengan waktu, terkait dengan tempat, kemudian terkait dengan jasad. Sekarang yang keempat, halul qulub, halu al-qulub, yang terkait dengan keadaan hati, keadaan hati. Dan ini termasuk keadaan yang paling agung, yang paling pokok dari 4 keadaan yang ada. Jika kita berbicara tentang keadaan hati, maka seseorang tidak boleh percaya kepada dirinya. Dia harus senantiasa berprasangka buruk kepada dirinya. Jangan mengatakan saya aman, tidak ada masalah kok. Tidak ada masalah. Saya aman, biar bagaimanapun keadaannya, tidak ada susah apa saya. Kenapa kita tidak sholat? Tenang. Saat diingatkan dengan amalan, dengan sesuatu yang buruk, misalkan diingatkan dengan sesuatu yang buruk, contoh, diingatkan, jangkrik dengan mudah, bicara lewat telepon kah, ataukah chat dengan wanita yang bukan mahram tak. Ini kan kadang saking mudahnya kalau di HP chat dengan wanita yang bukan mahramnya. Awalnya mungkin pembahasan biasa. Kemudian mengatakan, tenang lagi, saya tidak ada masalahku. Merasa aman. Banyak-banyak istighfar saudara. Tenang, saya tidak ada masalah. Hanya tidak peduli dengan nasihat untuk
istighfar. Yang namanya hati itu, ini adalah keadaan yang paling sulitnya, dan ini adalah keadaan yang paling harus diperhatikan dari 4 keadaan yang ada. Nah, Syekh menjelaskan, ahwalul qulub hiya ni'matu wa hiya niqmah. Keadaan-keadaan hati itu, dia adalah keadaan yang merupakan nikmat, dan dia juga merupakan keadaan yang bisa berupa musibah. Nah, kadang ya, menjadi sesuatu yang baik, dan kadang sesuatu yang buruk. Dan di hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, rahimahullah taala, disebutkan bahwasanya hati anak cucu Adam itu, ya, berada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkannya sebagaimana Allah kehendaki. Itu sulitnya hati. Kadang begini, besok begini. Kadang hari ini begini, besoknya begini. Artinya, ya, tidak tetap pada satu tempat. Itu sulitnya keadaan terkait hati. Fa in syaa'a zaghahu wa in syaa'a hadah. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan menjadikannya menyimpang. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan menunjukkannya kepada hidayah. Dan Nabi alaihissalam, ya, pernah berdoa terkait dengan masalah hati ini. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ini termasuk doa yang penting kita hafalkan. Karena tidak ada orang yang bisa menjamin saat ini, misalkan dia dalam keadaan beriman, dia bisa menjamin meninggalnya dalam keadaan beriman. Tidak ada yang bisa menjamin. Ya, makanya dia harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi kita alaihi salatu wassalam berdoa, dan ini dicontohkan, ya musarrifal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Kemudian Syekh mengatakan rahimahullah taala, fal qulubu laha ahwalun ajibah. Hati-hati itu memiliki keadaan-keadaan yang luar biasa. Kadang hati tersebut terkait dengan dunia. Ya. Kadang juga hati tersebut terkait dengan sebahagian dari perkara dunia. Ya, kadang seperti itu. Ada orang yang hatinya terkait dengan dunia, segala sesuatunya dengan dunia, akhiratnya tidak ada. Kadang juga dengan sebagian dunia. Kadang hati itu terkait dengan harta. Terkait dengan harta. Yang dia pikirkan adalah harta. Dan harta menjadi, ya, keinginan terbesarnya. Apapun itu, harta yang paling pokok. Bahkan kadang parahnya itu, ya, yang halal apa yang ada di tangan. Hati demikian. Kadang juga hati itu terkait dengan wanita. Kadang hati itu juga terkait dengan wanita. Dan saya menyebutkan ini tidak mengkhususkan yang sudah menikah, aman. Biar yang sudah menikah, ya, kalau datang penyakitnya ini terkait dengan wanita, akhirnya apa? Sudah menikah, ternyata terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang. Ya, pikirannya, keinginan terbesarnya terkait dengan wanita. Kalau dengan jalan yang halal, tidak ada masalah.
Tapi kalau hati terkait dengan wanita dengan jalan yang haram, ini yang masalah. Ini yang masalah. Nah, dan di sini ya sering kita sebutkan nasihat bahwasanya ya yang belum menikah ini sudah sering kita sebutkan bagaimana Rasulullah SAW menasihatkan bagi para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah maka silahkan, ya, maka hendaklah dia menikah. Ya, fa illam yastati, kalau dia tidak mampu fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa untuknya ya seumpama ataukah ya sebagai wija, penahan, bisa mengontrol, mengatur syahwatnya. Yang sudah menikah tetap harus berjaga diri, dan ya termasuk yang harus dihindari untuk mereka yang sudah menikah, jangan menjadikan candaan ya senda gurau dan tawanya saat bersama dengan saudaranya adalah masalah apa? Poligami. Setiap kumpul dengan saudaranya masalah poligami dibahas. Kapan kau poligami? Itu ada di sana. Tidak dia rasa. Dia sudah menyebut nama wanita. Ada di sana, mau diselamatkan. Kotok yang di sana itu tidak terasa lagi menyebutkan wanita. Itu tak pantas sebenarnya. Ya, meskipun dengan candaan biasa dipahami oleh sebagian orang, ya, candaan itu tidak sungguh-sungguh. Kan seperti itu. Tapi mesti kita pahami bahwasanya ya ulama kita menyebutkan, termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang terucap di lisan itu mengungkap apa yang ada di hati. Makanya sering kita dapatkan, oh pantas memang sering pendengar kau dulu bercanda, ada padek mau, kadang demikian. Ya, dan ini juga kita nasihatkan karena terkadang ada yang terjatuh ke dalam kekeliruan, itu sebabnya karena senda gurau. Belum lagi dengan candaan-candaan seperti ini, jika tidak berhati-hati kadang terbawa sampai ke rumah. Ya, jadi ya hendaknya dihindari. Dan kalau memang tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, di mana sebagian ulama menyebutkan salah satu ya syaratnya, ataukah jika ada yang ingin poligami itu disebutkan karena hajat, ada kebutuhan. Jangan sok jago. Itu kan sunnah. Seakan-akan dia sudah banyak melakukan sunnah. Tidak adakah sunnah selain poligami yang bisa antum sebutkan? Padahal dia masih kalah dengan Senin Kamis. Baru Senin Kamis dia sudah kalah. Apalagi dia 2 rumah dia mau datangi Senin Kamis. Dia sudah berani sunnah itu. Jangan menantang, ya. Kadang ya musibah itu datang ya dari lisan. Rubbal bala muwakkalun bil mantiq, itu ulama sebutkan. Kadang musibah itu ya terantarkan, diwakilkan terantarkan melalui lisan. Ya, kalau tidak ada kebutuhan tidak usah memaksakan. Ya, karena kadang justru ujian yang akan datang. Nah, kemudian Syekh menyebutkan anehnya ataukah luar biasanya keadaan hati. Kadang hati itu juga ya terkait dengan al-markubat was-sayyarat. Kadang hati itu juga terkait dengan kendaraan-kendaraan, ya.
dengan mobil menjadi keinginan terbesarnya. Ya, itu banyak sekali keadaannya. Intinya seperti ini, hati itu luar biasa, banyak sekali keadaannya, kadang banyak sekali maunya. Hari ini mau begini, besoknya mau begitu, mau begitu. Tapi dengarkan, ya, apa kata Syekh rahimahullah taala. Dan kadang juga hati tersebut, ya, taratan yakunu ma'allah. Kadang dia bersama dengan Allah. Kadang ya hatinya terkait dengan Allah. Ini yang luar biasa. Dan melihat bahwasanya dunia itu secara keseluruhannya wasilatun ila ibadatillah. Dan melihat bahwasanya dunia itu keseluruhannya adalah wasilah pengantar menuju kepada Allah. Ya, menuju kepada ketaatan kepada Allah. Makanya dia memanfaatkan dunia untuk berbuat ketaatan. Nah, ini yang hebat. Ini ashabu al-akhirah. Ya, ini orang-orang pecinta akhirat, menjadikan dunia sebagai alat. Ya, dia ashabul akhirah menjadikan dunia sebagai alat untuk mendapatkan akhirat. Kalau dibahasakan misalkan, ya, memperalat dunia untuk tujuan akhirat. Nah, memperalat dunia untuk tujuan akhirat. Jangan sebaliknya. Seseorang diperalat oleh dunia dan melalaikan akhiratnya. Ya, ini ada dua jenis manusia. Nah, ada yang menjadikan dunia sebagai wasilah mendapatkan akhiratnya, ada yang dunia menjadikannya alat hingga dia lari dengan akhiratnya. Dan keadaan yang keempat ini adalah keadaan yang paling agung, dan Syekh rahimahullah taala yang mengatakan yajibu alaina jami'an an nuraji'a qulubana kulla sa'ah. Ya, wajib atas kita semua untuk ya mengintrospeksi, melihat kembali hati-hati kita setiap saat. Kita harus senantiasa memperhatikan hati kita setiap saat. Setiap waktu kita perhatikan kemana ya ia mengarah, pergi kemana hati kita. Ya, jangan sampai hati kita pergi jauh, kita tidak sadar. Nah, jadi kita perhatikan hati kita kemana. Kenapa hati kita pergi menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa hati kita melihat ke kanan dan ke kiri, tidak melihat ke depan, ke jalan yang lurus? Kemana perginya? Nah, ya sampai-sampai Syekh rahimahullah ta'ala memberikan permisalan, ya, yang menunjukkan kita harus berusaha mengecek hati kita, kemana dia, ya, kenapa dia menjauh. Saya mencontohkan, sampai-sampai ya syaitan itu kadang ya menyelewengkan hati manusia, menjadikan jauh hati seseorang dari sholatnya. Syaitan menjadikan ada orang yang sholat ternyata hatinya menjauh, padahal sholat adalah ya modal utamanya setelah dua kalimat syahadat. Ternyata syaitan menjadikan hatinya menjauh saat dia sholat. Kau dapati orang yang seperti itu, dia masuk dalam sholatnya, dakhala fi sholatihi, dia masuk dalam sholatnya, tapi dhahaba qalbuhu yaminan wa shimala, tapi hatinya keluar, pergi ya ke kanan dan ke kiri.
Entah kemana perginya. Sampai-sampai dia keluar dari sholatnya dan dia tidak memahami sedikit pun dari sholatnya. Dia tidak pahami dari sholat yang dia lakukan. Ya. Kan biasa juga seperti itu. Selesai sholat, tidak ada ingat. Kalau yang dia ingat itu saja, waktu takbiratul ihram dengan salam. Itu yang dia ingat. Kata Syekh rahimahullah taala, sementara ada manusia-manusia yang berteriak dan mengatakan, salat kami tidak mencegah kami dari perbuatan keji dan mungkar. Mana janji Allah? Dia protes. Ada orang-orang yang demikian. Saya sudah salat, dia juga sudah salat. Kenapa dia tidak dicegah? Kenapa saya tidak dicegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mana janji Allah? Maka dikatakan, wahai saudaraku, apakah salatmu hal salatuka salata idza kunta ya akhi hal salatuka salatun idza kunta min hini tukabbiru taftahu laka babal hawajish allati la nihayata laha wa hal anta musallin. Ya, dikatakan pada orang tersebut, wahai saudaraku, apakah salatmu itu kalau engkau salat saat engkau salat dari saat engkau takbir, saat takbiratul ihram, apakah engkau telah membuka pintu yang luar biasa yang tidak ada batasnya? Yang tidak ada batasnya. Apakah engkau betul-betul salat? Shallaita bi jismika lakin lam tusalli bi qalbik. Jangan sampai kau salat dengan jasadmu tapi tidak dengan hatimu. Dengan salatnya dia, dengan jasadnya dia salat, sementara dia tidak salat dengan hatinya. Sementara Rasul kita alaihi salatu wasallam mengatakan, innahu laisa laka min salatika illa ma aqilta minha. Tidak ada yang engkau dapatkan dari salatmu kecuali yang engkau pahami, yang engkau sadari dari salatmu. Setengahnya, rubu'ha, seperempatnya, thuluthuha, setengahnya, atau usyruha, atau sepersepuluhnya saja, khumus atau seperlimanya saja, sesuai dengan yang dia sadari, yang dia pahami. Olehnya itu dari sini kita mengetahui bahwasanya hati itu akan melewati keadaan-keadaan yang demikian banyaknya. Kemudian itu terkait dengan ayat la tarkabunna tabaqan an tabaq. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fama lahum la yu'minun. Setelah menyebutkan keadaan-keadaan tersebut, fama lahum la yu'minun, kenapa mereka tidak beriman? Kenapa mereka tidak beriman? Apa yang menghalangi mereka dari beriman kepada Allah dan hari akhir? Apa yang menghalangi mereka untuk beriman? Dengan penjelasan yang luar biasa. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan jika dibacakan atas mereka Al-Qur'an, mereka tidak sujud. Apa pembahasannya ini? Sujud tilawah. La yasjudun. Sujud tilawah. Kalau di Al-Qur'an itu jelas kita lihat ada tandanya. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Jika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak sujud. Mereka tidak sujud. Ini terkait dengan sujudnya jasad. Mereka tidak sujud. Artinya kata Syekh rahimahullah taala, la yakhda'una lillah. Mereka tidak tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk ayat yang dijadikan dalil oleh ulama kita tentang wajibnya sujud tilawah. Apa hukumnya sujud tilawah? Sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, itu pendapat yang sahih. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, jadi kalau tidak sujud
ini tidak mengapa. Jadi tidak dikatakan orang tersebut telah berdosa karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Dan ini pernah disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, suatu ketika dia membahas ayat sajdah kemudian dia sujud. Ya, di beberapa waktu yang lain membacakan ayat yang sama dan tidak sujud. Kemudian mengatakan illa an nasya, kecuali kalau kita berkehendak. Dan ada sahabat lain yang melihat dan mereka tidak mengingkari. Artinya ini adalah sunnah. Nah, dia sunnah, dan saya mengatakan sunnah, ya, muakkadah. Ya, dan sujud tilawah itu boleh dilakukan kapanpun dia baca. Misalkan di bulan Ramadan dia baca ada ayat sajdah, ya, pagi, siang, sore, malam, boleh dia sujud. Kalau dia kalau dia baca, boleh dia sujud. Kemudian, ya, kalau dia sujud, dia takbir saat akan sujud. Ini bukan dalam sholat, ya. Dia takbir saat akan sujud. Dia mengaji biasa, ya. Dia baca, setelah itu dia sujud. Bangkit dari sujud pakai takbir atau tidak? Tidak. Dia langsung saja duduk kembali ke posisi semula. Dan sujudnya sama seperti sujud dalam sholat. Sujud itu harus sebagaimana disebutkan di hadis, ya, umirna an nasjuda ala sab'ati a'zum. Kita diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Jadi sujud itu, ya, 7 tulang. 2 kaki. Jadi kalau sujud itu kaki harus tertekan. Jangan diangkat. Karena tidak sujud namanya ini, tergantung kakinya. Dia harus menekan. Kemudian lutut 4. Kemudian tangan. Kemudian jidat hidung ini dihitung 1. Dan jidat adalah pokoknya. Kalau ada orang yang sujud, hidungnya saja melekat, dianggap tidak sujud. Kalau ada yang sujud, jidatnya saja, hidungnya terangkat, ya, tidak sempurna sujudnya. Jadi harus menekan. Kemudian kalau sujud, jangan merapatkan tangan, ya, kecuali mungkin orang yang sakit. Jadi harus, ya, kalau diukur biasanya itu dari kaki tempat sujud itu biasanya diukur dengan siku, ya, siku masing-masing itu biasanya 3 siku ini. 1, 2, 3 itu jarak sujud. Bisa dihitung itu. Karena, ya, 3 siku ukurannya dengan jempol ini, ya. 1, 2, 3. 3 saja, jangan 4. Kalau 4 itu ukuran manusia. Karena manusia itu tinggi dan lebarnya sama. Kalau diukur tingginya berapa, sama dengan lebarnya. Dan kalau sujud itu ukuran yang proporsional untuk sujud, tidak terlalu maju dan tidak terlalu mundur. Kemudian di antara fikihnya, ya, saat sujud tilawah, ya, kalau dalam sholat maka dia takbir, ya, saat akan sujud. Wa antukabbir idza nahatta. Kalau bangkit juga takbir. Itu kalau sholat. Kemudian di antara hal juga yang perlu kita ingatkan, di antara teman-teman kadang kalau dia sujud, apalagi kadang di bulan Ramadan, kadang dia membaca Al-Quran mushaf di tangan kanannya, ya, dia baca ayat sajdah, kemudian sujud, bagaimana tangannya? Ya, dia sujud bagaimana?
Ya, biasa dia begini, kemudian Al-Quran dia pegang, ya, dia sujud dengan Al-Quran kecil, Al-Quran saku di tangannya, dia tidak lepaskan, kemudian masih begini tangannya, dia pegang Al-Quran. Ini clear. Ini tidak sujud namanya, karena menyelisihi hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi solusinya, ya, simpan saja seperti ini, simpan begini, sujud, kemudian bangkit. Nah, itu saat sujud dan memegang Al-Quran. Karena kadang ada yang mengatakan, masa aku simpan begitu Al-Quran? Nah, insya Allah jika tempatnya aman, bersih, itu tidak mengapa. Allah Ta'ala a'lam. Nah, mungkin cukup ini terkait dengan ayat yang sebelum, ya, ayat terakhir, sisa beberapa ayat. Insyaallah taala ini kita cukupkan dan kita selesaikan surah Al-Insyiqaq di pertemuan yang selanjutnya. Semoga memberi manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.